Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, apa kabar? Semoga para viewers selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, para viewers. Kembali lagi dengan saya di sini. Saya pada kali ini, mohon maaf kalau bahasanya kurang efektif. Pada waktu ini, momen ini, kita berdoa ya, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan tentunya dengan harapan sorry, gatal tenggorokan, makan gorengan. Semoga COVID ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti dahulu kala ya, seperti sedia kala lah, istilahnya seperti itu. Jadi, para viewers, video hari ini atau kali ini saya akan melanjutkan materi video saya sebelumnya tentang era pemerintahan Orde Baru. Namun saya tekankan di sini, yang saya tampilkan di sini adalah materi secara inti karena bentuknya seperti PowerPoint. Jadi hanya intinya saja yang mungkin saya akan bahas, tidak secara terperinci karena kalau saya bahas perinci mungkin durasinya lebih dari lebih dari lebih dari 2 jam sepertinya. Kalau kita bicara keseluruhan, karena memang masa periode Orde Baru ini adalah masa periode yang cukup panjang, ya kurang lebih sekitar 32 tahun. Seperti itu. Jadi mungkin banyak di antara viewers yang mungkin seusia saya merindukan masa-masa Orde Baru ketika ada damai segala macam, walaupun mungkin yang dirindukan bukan hal itu sih. Paling merindukan nonton Satria Baja Hitam alias Kamen Rider, kemudian tayangan-tayangan televisi dan lain sebagainya. Itu yang menjadi hal-hal yang mungkin dirindukan oleh sebagian masyarakat kita. Gitu. Nah, saya geser dulu dikit. Nah, pada lanjutan part ketiga Orde Baru ini, kita membahas fokus kepada namanya, bentar ya, membahas namanya kebijakan pembangunan pada era pemerintahan Orde Baru. Mungkin bisa dikatakan kebijakan pembangunan ini memang menjadi dasar apa yang menjadi Indonesia saat ini. Misalnya apa? Misalnya seperti bangunan foto yang ada di sebelah kanan bawah. Nah, bisa dilihat di sini presiden saat itu Bapak Soeharto itu sedang mengunjungi suatu sekolah yang dibangun atas prakarsa pemerintah pusat. Nah, jadi pembangunan pendidikan dan sebagainya itu mulai banyak bermunculan pada era Orde Baru. Nah, kebijakannya apa saja sih yang bisa kita lihat dari era Orde Baru ini? Pertama, yang pendidikan dulu yang kita bahas, adanya pembangunan SD Impres, Sekolah Dasar Impres atau berdasarkan instruksi Presiden di seluruh pelosok Indonesia. Walaupun sesungguhnya tujuannya sangat bagus ya, sebenarnya tujuannya sangat bagus untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Terlebih lagi Indonesia di saat itu tingkat pendidikannya masih banyak yang sangat rendah. Bahkan melek hurufnya pun juga rendah. Seperti itu. Dan diharapkan dengan adanya S-Impres ini diharapkan akan mengentaskan buta huruf ya, seperti itu. Walaupun sesungguhnya jangan salah, ada juga yang menentang didirikannya SD Impres ini, terutama bagi sekolah-sekolah yang sudah ada atau ibaratnya sekolah-sekolah swasta ataupun sekolah yang didirikan oleh lembaga swadaya masyarakat itu sendiri. Nah, memang itu kekurangan dari diberlakukannya SD Impres karena kebijakan itu kan masih bersifat sentralisasi atau kebijakannya masih terpusat. Kemudian meningkatkan jumlah guru untuk memenuhi kebutuhan pengajar atau guru di daerah-daerah tertentu. Makanya tak heran dahulu pada era Orde Baru ada istilahnya SPG.
bukan sales promotion girl ya, bukan. SPG itu adalah Sekolah Pendidikan Guru. Jadi berhubung jumlah lembaga atau sekarang dikenal sebagai LPTK atau universitas yang menghasilkan mencetak guru itu jumlahnya terbatas, kemudian mahasiswanya pun juga tidak terlalu banyak, maka dibukalah Sekolah Pendidikan Guru. Caranya gimana? Ya mereka yang baru lulus SMA atau sekolah menengah itu bisa bisa apa? Bisa ikut dalam sekolah tersebut. Kemudian dikirimkan mereka atau mereka bekerja sebagai guru di sekolah-sekolah tertentu. Ya, mungkin sekolah-sekolah yang kategorinya impres ataupun yang ada di daerah-daerah yang agak terpencil. Lalu kemudian merencanakan program wajib belajar 6 tahun. 6 tahun maksudnya SD. Jadi semua warga Indonesia ketika itu diwajibkan untuk sekolah SD. Kemudian naik menjadi wajib belajar 9 tahun hingga tingkat SMP. Dan dampaknya adalah setelah 9 tahun, nah pemerintah di era reformasi akhirnya menetapkan wajib belajar 12 tahun. Kenapa? Karena itu sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Seperti itu gambarannya ya, viewers. Nah, oh ya, saya jadi ingat, bagi viewers yang belum menonton video part-part sebelumnya tentang Orde Baru, nanti akan saya cantumkan di link atas. Oke, kemudian program apa lagi yang didirikan oleh pemerintahan Orde Baru, yaitu memberikan bantuan beasiswa, yang disebut sebagai Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Kemudian pemberantasan buta aksara dengan membentuk program kelompok belajar. Atau istilahnya kalau di era sekarang mungkin seperti sekolah paket ya, ada paket A, paket B, paket C, atau istilahnya kalau di era sekarang istilahnya seperti PKBM, perkumpulan kelompok belajar gitu kan, yang ada di daerah-daerah. Biasanya sih identiknya program kelompok belajar ini ada di daerah-daerah pedesaan ataupun daerah yang memiliki akses yang sulit untuk mengakses sekolah misalnya seperti itu, entah di pegunungan ataupun di pedesaan yang terpencil. Itu salah satu pembangunan pemerintah Orde Baru. Namun jangan salah, tidak ada yang cacat dalam sebuah pembangunan, pasti ada yang cacat. Mulai dari apa? Pembangunan gedung yang mungkin tidak sesuai apa ya, standar kualitas bangunan, kemudian apalagi tenaga pengajar yang masih kurang, kemudian kebijakan pendidikan yang masih tumpang tindih, bahkan sebenarnya masih berlaku sih pada hari ini di era Indonesia reformasi seperti sekarang. Oke, jangan lupa viewers, kalau misalnya ada yang ingin bertanya atau berdiskusi atau mungkin ada ucapan saya salah, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke. Nah, selanjutnya yang kita bahas setelah bidang pendidikan adalah bidang yang sesungguhnya berkaitan dengan kependudukan dan juga kesehatan, yaitu dengan didirikannya yang namanya puskesmas. Nah, ini salah satu bentuk positif dari kebijakan Orde Baru, di mana pada era pemerintahan Orde Baru, puskesmas itu dikembangkan atau didirikan secara bisa dikatakan cukup masif ya. Jadi sifatnya terpadu. Makanya hasil dari pemikiran atau kebijakan Orde Baru ini memang kita tidak bisa menyalahkan semuanya salah, tidak. Ada sesuatu kebijakan Orde Baru yang masih kita manfaatkan, yaitu puskesmas, di mana masyarakat butuh biaya pengobatan yang terjangkau. Gitu. Sebagai gambaran, mungkin ada yang menyatakan berobat di puskesmas nggak enak. Ya mungkin karena ramai sebagai ya. Tapi mau apa dikata, yang sakitnya cuma satu orang, ya kan? Yang sakit kan tidak satu orang, jadi banyak yang sakit, kemudian diusahakan untuk dapat akses yang biayanya rendah. Ya salah satunya puskesmas. Saya ambil contoh, puskesmas biasanya hanya memungut bayaran yang cukup murah, walaupun dari segi pendaftarannya saja. Tapi berbeda ketika diberikan obat. Mungkin ada beberapa obat tertentu yang tidak ditanggung oleh pemerintah, jadi harus mencari obat secara mandiri atau bayar sendiri. Kemudian mengembangkan pos pelayanan terpadu atau posyandu yang tujuannya salah satunya untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi balita dan juga anak-anak. Salah satunya melalui program imunisasi.
Nah, kalau mungkin para viewers yang dulu mungkin masih ingat, misalnya masih zaman-zaman kecil punya adik gitu kan, dibawa ke posyandu untuk ditimbang, kemudian untuk diperiksa tingginya dan sebagainya. Ya itu adalah bentuk tanda pelayanan kesehatan. Ya tujuannya apa? Untuk mengetahui seberapa sehatkah masyarakat kita, terutama generasi muda atau anak-anak. Lalu mencanangkan program berencana untuk menanggulangi peningkatan jumlah penduduk. Nah, ini adalah program yang sesungguhnya bukan orisinal dari Indonesia, tapi dari luar. Tapi saya juga lupa asalnya dari mana. Namun yang jelas program KB ini salah satunya tujuannya untuk mengendalikan jumlah. Jadi masyarakat Indonesia pada saat itu biasanya beranak pinaknya banyak, punya keturunan banyak karena masih memegang sebuah stigma atau konsep mengenai banyak anak banyak rezeki, misalnya seperti itu. Jadi ketika ada asumsi seperti itu ya udah bikin anak kadang ada yang bisa sampai lebih dari 3 ataupun 5, kadang dulu ada yang sampai 9 dan sebagainya. Karena apa? Karena mindsetnya yang masih seperti itu ya para viewers. Nah, salah satunya akhirnya apa? Pemerintah merasa apabila masyarakat terlalu banyak penduduknya, suatu lingkungan terlalu banyak penduduk, maka akan menimbulkan permasalahan. Permasalahannya tidak hanya dalam aspek sosial, tapi juga meliputi aspek ekonomi dan juga satu lagi urusan perut. Kenapa? Semakin banyak penduduk, semakin banyak mulut yang harus diberi makan. Salah satunya adalah bicara pangan. Nah, apabila pangan itu semakin langka, tentunya penduduk tersebut akan mencari segala cara untuk memperoleh makan. Ya, salah satunya dengan cara membunuh orang gitu kan, atau melakukan tindakan kriminal. Dan itu yang harus dihindari. Kemudian untuk mengurangi masalah anak-anak terlantar, seperti dalam undang-undangnya anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Maksudnya adalah untuk dijaga oleh negara. Itu contoh. Tapi kira-kira apakah program ini berhasil? Sesungguhnya cukup berhasil. Cukup, saya bilang cukup karena memang penduduk Indonesia cukup lumayan ditekan, tetapi ya kembali lagi karena ketika habis reformasi banyak yang menganggap program Orde Baru itu sampah atau nggak guna, ya sempat program KB ini vakum sampai akhirnya digalakan kembali karena mengingat banyaknya kasus, mohon maaf, penelantaran bayi, kemudian kasus-kasus aborsi dan lain sebagainya, dan itu yang harus ditanggulangi oleh pemerintah. Itu karena apa itu sudah masalah. Oke, ini contoh ya, contoh sebuah desa di daerah Jawa Tengah, lebih tepatnya Yogyakarta, yaitu desa yang ikut program KB. Jadi masyarakat di sana paling tidak hanya memiliki 2 anak paling banyak. Ya masih masih untunglah Indonesia 2, kalau di China kan 1. Gitu. Dan kebanyakan kalau China lebih menguntungkan tuh punya anak itu laki-laki daripada perempuan. Kalau kita masih beruntung diberikan 2, bisa sepasang kalau memang rezekinya seperti itu. Oke, lanjut. Setelah kesehatan, kita masuk kepada bidang ekonomi. Nah, ini menarik. Bidang ekonomi selalu ekonomi. Karena selain bicara urusan perut, tapi kita bicara dampaknya yang berpengaruh luas sampai ke bidang politik. Bahkan tumbangnya suatu pemerintahan atau kekuasaan juga berasal dari bidang ekonomi. Ini ada beberapa poinnya. Sorry saya naikin dikit ya, geser. Saya bingung. Maaf kalau agak pusing. Kemudian lagi. Salah satunya adalah peningkatan peran BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, di mana pemerintah mengadakan perubahan dasar dalam pengelolaan BUMN. Salah satunya mungkin mengikuti pola pasar bebas. Pasar bebas atau BUMN ini didorong untuk ikut serta dalam proyek-proyek negara atau proyek nasional. Kemudian pemerintah menghapus kewenangan instansi teknis sebagai pengawas dan memberikan kewenangan kepada Departemen Keuangan sebagai satu-satunya pengawas BUMN. Makanya BUMN ini didorong dengan stimulus agar mereka bisa bersaing dengan BUMN lain. Makanya BUMN lain ataupun perusahaan-perusahaan di luar BUMN. Salah satunya ya makanya kita kenal BUMN ini sebagai perusahaan plat merah.
karena saham-sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Itu gambarannya. Tapi bidangnya apa saja Pak dalam bidang BUMN perusahaannya? Berbagai aspek mulai dari minyak, gas, listrik sampai juga kepada konstruksi, transportasi dan lain sebagainya. Bahkan BUMN ini akhirnya menurun kepada daerah sehingga daerah-daerah memiliki namanya BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Sebagai contoh kayak misalnya perusahaan air minum. Perusahaan air minum tuh rata-rata kayak misalnya kita ambil contoh satu kota di kayak Jakarta ataupun di Jawa Tengah, mereka pasti punya perusahaan pengolahan air minum, air bersih ya, PDAM, air bersih atau air minum. Nah, tujuannya apa? Supaya mereka bisa mengelola sumber daya mengelola air sekaligus memperoleh keuntungan dengan menjual air tersebut kepada masyarakat. Atau sama halnya kayak kita bayar listrik lah, itu aja, gampang ya. Oke. Selanjutnya, perluasan lapangan kerja. Pemerintah berusaha menciptakan lapangan kerja melalui proyek-proyek padat karya dan bantuan daerah. Proyek padat karya di sini maksudnya apa? Ya, semacam yang dilakukan oleh pemerintahan daerah sekarang. Infrastruktur. Karena memang ketika masa Orde Lama, banyak persentase jalan yang bagus di Indonesia pada era Orde Lama hingga masuk ke Orde Baru, itu yang bagus hanya sekitar 30%. Sisanya nol, sisanya jelek, itu kan, jelek, itu rusak dan lain sebagainya. Dan mengakibatkan apa? Menjadi hambatan atau meningkatnya biaya logistik atau pengiriman. Gitu. Kemudian tenaga kerja sukarela melalui Badan Urusan Tenaga Kerja. Yang tugasnya apa? Tugasnya sebagai pelopor pembangunan dan pembaruan bagi berbagai bidang di desa-desa. Jadi semacam upaya transmigrasi ya, transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, sebagai tambahan, kalau kita melihat poin-poin ini, bagaimana sih cara menentukan lapangan kerja tersebut? Ya, salah satunya pemerintah membuka tender atau pengajuan proyek, misalnya pembangunan jembatan dan lain sebagainya dengan jumlah nilai tertentu. Itu salah satunya. Mohon maaf ya. Nanti kalau salah silahkan kalian koreksi di kolom komentar ya. Nah, jadi banyak tuh proyek-proyek pada era Orde Baru itu dibangun. Salah satunya kayak infrastruktur. Yang pertama di Indonesia tahun 70-an adalah jalan tol yang menghubungkan antara Jakarta dengan Bogor. Itu adalah tol pertama dan bisa dibilang itu, ini versi menurut saya ya, saya tol Jakarta Bogor itu yang sampai ke Ciawi itu adalah salah satu tol yang paling mulus. Bibirnya biasa aja dong. Ya, yang paling mulus ya, paling mulus dan paling bagus kalau menurut saya secara konstruksi. Mengapa? Karena memang ketika itu tenaga kerjanya atau tenaga ahlinya didatangkan dari Korea Selatan. Jadi muncul selepetan atau istilahnya sindiran bahwa orang Indonesia kalau bangun sesuatu tuh suka ngasal gitu kan, suka ngasal dan yang penting jadi gitu, yang penting duitnya keluar gitu. Dan saya rasa itu tidak terjadi ya di era sekarang ya, walaupun kembali lagi setiap orang punya opini yang berbeda, tapi menurut saya pribadi tol Jakarta Bogor ini paling nyaman menurut saya karena halus. Aspal soalnya beda dengan yang sekarang mungkin mayoritas campur beton aspal. Ya masing-masing konstruksi punya kekurangan dan kelebihan sih seperti itu. Nah selanjutnya apa? Selanjutnya bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya sebenarnya ada kaitannya juga dengan ekonomi, yaitu program transmigrasi dengan tujuan pemerataan jumlah penduduk. Mengapa? Kalau viewers coba baca artikel mengenai perkembangan ibu kota, misalnya dari eranya Ali Sadikin sampai seterusnya, permasalahannya masih sama, penduduknya padat. Kenapa? Ya karena memang Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi, bisnis, politik dan sebagainya itu menjadi magnet masyarakat dari daerah-daerah pedesaan misalnya untuk ke kota, untuk mengembangkan atau mencari nafkah. Entah itu hanya sebagai tukang becak dan lain sebagainya. Seperti itu, maka pemerintah berupaya mengurangi jumlah penduduk ibu kota dengan melakukan pemerataan, salah satunya dengan transmigrasi. Mereka mendaftar, kemudian dikirim ke wilayah-wilayah yang mungkin dibutuhkan seperti Sumatera,
banyak tuh Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya. Nah, kemudian apalagi? Menurunkan angka pengangguran dengan menyalurkan tenaga kerja di sektor-sektor perkebunan, ikan, kayu dan sebagainya, memberikan sosialisasi agar kebudayaan kesenian berkembang sesuai dengan kepribadian bangsa. Nah, kemudian meningkatkan pembinaan kesenian, sekolah, kursus organisasi, inventarisasi, dokumentasi, penelitian warisan budaya nasional, pembinaan dan pemeliharaan peninggalan purbakala. Oke, kita coba bahas beberapa di antaranya. Misalnya memberikan sosialisasi agar kebudayaan dan yang ketiga ya. Ini saya ceritakan sedikit. Rambut gondrong pada era Orde Baru itu dianggap aneh. Walaupun rambut gondrong itu memang sudah menjadi hal yang ngetren di dunia itu kan, terlebih lagi sejak geger kebudayaan di Amerika Serikat. Kemudian munculnya golongan hippies dan sebagainya, dan sempat pemerintah Orde Baru itu merasa ini adalah sebuah gangguan yang tidak mencerminkan budaya bangsa gitu loh. Ya wajar karena ini aspeknya dari luar. Kemudian contoh lainnya apa? Ya salah satu musik dan sebagainya gitu. Kemudian yang terakhir nih, ini kita kaitkannya dengan Borobudur. Mengapa? Pada era Orde Baru, Borobudur itu direvitalisasi atau dipugar. Nah, jadi batu-batuan yang berantakan itu akhirnya dipugar dan disusun kembali menjadi candi. Walaupun sempat ada kontroversi. Kontroversinya adalah ketika Borobudur akhirnya diledakkan oleh bom. Ada ledakan bom di Borobudur ketika itu tahun 1980-an kalau tidak salah. Kalau lebih lengkapnya silakan viewers cari ya di Google mengenai pengeboman Borobudur pada era Orde Baru. Apa yang melatar belakanginya dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh bahwa di era Orde Baru pun juga mulai adanya inventarisasi terhadap benda-benda purbakala. Selain Borobudur, ada prasasti kebun kopi, Ciaruten dan sebagainya. Kemudian pembinaan kesenian ya, mulailah dibangun gedung-gedung kesenian kayak TIM, Taman Ismail Marzuki dan sebagainya. Oke, itu. Selanjutnya kita lihat, saya lupa ini slide yang berapa ya? Oke, pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru. Nah, lanjutannya, demokrasi pada Orde Baru menganut sistem Pancasila, di mana semua dijalankan dengan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan ketetapan MPRS. Walaupun dalam faktanya tidak semuanya bisa seperti itu, ya wajar. Antara ekspektasi dengan realita itu terkadang bertolak belakang. Kemudian DPR GR diberi hak kontrol selain tetap mempunyai fungsi membantu pemerintah. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya yang bersifat suprastruktur seperti DPR, MPR, DPA. DPA itu Dewan Pertimbangan Agung, walaupun sempat dipelesetkan menjadi Dewan Pensiunan Agung karena ketika itu kebanyakan isinya orang-orang pensiunan. Kemudian BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, maupun yang sifatnya infrastruktur seperti lembaga swadaya masyarakat dan partai politik. Pemerintah juga mengawasi dan mengontrol kehidupan demokrasi. Nah, ini mungkin sesuatu hal yang bias ya. Biasnya kenapa? Karena pemerintah mengontrol atas nama ketertiban dan lain sebagainya. Gitu. Makanya apakah pada era Orde Baru itu terjadi namanya tidak adanya demo? Ada. Coba viewers silakan cari artikel mengenai malapetaka 15 Januari. Nah, itu salah satu gambarannya. Kemudian masalah apa lagi Pak yang ada di era Orde Baru? Ya banyak, adanya kasus Tanjung Priuk, Talang Sari dan sebagainya. Itu sebagai gambaran mengenai apa yang terjadi pada era Orde Baru. Dan mohon maaf nih, saya tidak mengasih secara utuh mengenai itu karena sudah kewajiban viewers juga untuk mencari tahu lebih dalam kira-kira apa sih yang membuat masa Orde Baru ini menarik untuk dibahas dan bahkan menarik juga untuk dijelajahi. Itu karena apa? Sejarah tidak hanya bicara tentang kekuasaan, tidak hanya bicara politik, ekonomi, tapi juga bisa bicara tentang kehidupan sehari-hari ataupun paling gampang entertainment. Ya, pada era Orde Baru lah kita mengenal namanya Warkop DKI dan lain sebagainya.
Oke. Mungkin, itu aja ya yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dalam penyampaian, bahasa yang digunakan, ataupun materi yang mungkin kurang berkenan bagi para viewers. Saya doakan para viewers selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, positif, dan jangan lupa untuk bahagia para viewers. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye. Wow.